Supreme Martial God Technique. Bab 3131 Kristal Roh Ungu. Perjalanan menuju kota Qiang tidaklah singkat. Jika Anda terbang di udara, yang lebih cepat, itu akan tetap memakan waktu sekitar 3 jam. Jika Anda bepergian di darat, kecepatannya pasti akan lebih lambat. Dalam hal waktu, jumlahnya diperkirakan 2 kali lipat. Tetapi selama tidak ada kecelakaan di jalan, 6 jam seharusnya sudah cukup. Untuk memastikan tidak ada kemungkinan memengaruhi waktu, Mo Yuan memilih berangkat 1,5 hari lebih awal dan larut malam pada hari ke-9. Dengan cara ini, Wu Yun dan yang lainnya akan memiliki waktu lebih dari 20 jam. Untuk melakukan perjalanan, yang lebih dari cukup. Kelompok itu mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Yuan dan meninggalkan Sekte Citian, dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Dipimpin oleh Penatua Luo, penatua paling berkuasa di tingkat ke-8 baptisan hidup dan mati, ia diikuti oleh 2 diaken. Di tengah adalah Wu Yun dan 6 orang lainnya. Di belakangnya, ada diaken lain. Berjalan di paling ujung, bertugas menjaga bagian belakang, adalah sesepuh lain bernama Xiao, yang berada di alam baptisan hidup dan mati tingkat ke-7. Baik dari susunan pemain maupun tata letaknya, tim ini dapat dikatakan tidak dapat ditembus. Wu Yun dan yang lainnya juga cukup lega. Tentu saja, yang lebih penting, itu karena Wu Yun hanya mendengar tentang Sekte Poxiao dan konflik antara Sekte Citian dan Sekte Poxiao, dan dia tidak mengerti dendam macam apa yang terlibat. Faktanya, Wu Yun tidak menyangka bahwa Sekte Poxiao akan berusaha keras mengirim orang untuk mencegat dan membunuh mereka. Itu sama sekali tidak sepadan. Setidaknya, berdasarkan permukaan, tingkat kekuatan Wu Yun dan Yue Yiren tidak akan memiliki dampak apapun terhadap operasi perampasan harta karun Sekte Fajar. Dan mustahil bagi orang-orang Sekte Poxiao untuk mengetahui kemampuan super Wu Yun dan Yue Yiren sebelumnya, bukan? Bahkan jika kita mundur selangkah dan mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar konflik yang terjadi antara Sekte Citian dan Sekte Poxiao, itu adalah konflik antar sekte dan pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kompetisi perburuan harta karun ini. Dilihat dari informasi yang diperoleh Wu Yun, orang yang menjadi ancaman lebih besar bagi Sekte Fajar sudah pasti adalah pria bernama Feng Xiao dari Sekte Tanpa Angin yang telah mencapai alam baptisan hidup dan mati. Jika kita hanya berbicara tentang perburuan harta karun ini, pembunuhan Feng Xiao adalah fokus sebenarnya. Tidak perlu berusaha keras untuk membunuh Wu Yun dan yang lainnya. Namun, ini hanya pendapat Wu Yun. Jika memang benar seperti yang dipikirkannya, lalu mengapa Mo Yuan mau bersusah payah? Apa yang dipikirkan Wu Yun, Mo Yuan, pasti lebih dalam dari apa yang dipikirkan Wu Yun. Oleh karena itu, pasti ada alasan di balik keputusan Mo Yuan. Semuanya, hati-hati. Berhentilah sebentar setelah melewati puncak batu di depan. Aku akan mengaktifkan formasi pelindung. Lalu, kalian ikuti aku dengan saksama dan jangan berhenti. Kita akan melewatinya secepat mungkin. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Penatua Luo di depan dengan hati-hati mengingatkan dengan suara rendah. Wu Yun tidak tahu bagaimana perasaan orang lain. Namun Wu Yun sendiri entah kenapa merasa gembira pada saat ini. Sebab, menurut apa yang dikatakan Penatua Luo, setelah melewati puncak batu di depan, mereka akan mencapai suatu tempat dengan kekuatan kacau yang lebih dahsyat dan bahkan tidak dapat dikenali lagi. Bukannya Wu Yun merasa dirinya begitu cakap sehingga bisa mengatasi kekuatan yang bahkan orang kuat tingkat suci di sini pun tidak bisa menghadapinya. Sebaliknya, dia penuh dengan rasa ingin tahu terhadap kekuatan-kekuatan tersebut. Dia terutama ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, atau merasakan, seperti apa wujud kekuatan-kekuatan ini, yang bahkan tidak dapat diatasi oleh orang-orang yang berkuasa di tingkat Sein. Lagi pula, mereka telah melihatnya sebelumnya saat mereka pertama kali tiba, sebelum mereka dikenali. Kekuatan kekacauan di dunia ini yang mereka lihat bukan sekedar kekuatan kekacauan.
Mereka adalah binatang buas yang besar dan dapat memakan mereka hidup-hidup kapan saja. Jadi apakah adegan yang akan dilihatnya akan sama? Dan bagaimana Penatua Luo akan memimpin mereka ke sana? Apa sebenarnya formasi pelindung itu? Ini semua adalah hal yang membuat Wu Yun sangat penasaran. Setelah beberapa saat, mereka telah melewati kaki puncak batu, dan Penatua Luo adalah orang pertama yang berhenti. Wu Yun dan yang lainnya di belakang berhenti satu demi satu. Penatua Luo menoleh ke belakang tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia mengangkat tangannya sedikit, dan kristal ungu berbentuk tidak beraturan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kemudian, Penatua Luo terlihat melantunkan mantra lembut dan menggerakkan jari-jarinya sedikit. Sinar cahaya ungu secara bertahap menyebar keluar dari kristal ungu. Wah, astaga, ternyata itu adalah kristal roh ungu. Itu sangat langka. Master Sekte benar-benar memberikan benda ini kepada Tetua Luo. Tidak heran dia berani membiarkan Tetua Luo membawa kita ke tempat seperti itu. Ini adalah benda yang sangat langka di alam kekacauan kita. Kita mungkin hanya memiliki benda ini di Sekte Citian kita. Benda ini tidak dapat diperbarui dan sangat sulit ditemukan. Wah, sepertinya kita benar-benar harus bekerja keras kali ini untuk mendapatkan peringkat untuk Sekte Citian. Master Sekte benar-benar berusaha sebaik mungkin. Suara pelan beberapa murid terdengar di telingaku. Ini juga membuat Wu Yun tahu apa kristal ungu ini dan apa fungsinya. Meskipun dia tidak mengerti betapa berharganya kristal roh ungu itu, dia dapat mengetahui dari seruan para muridnya bahwa itu jelas bukan barang biasa. Tidak hanya itu, pada saat cahaya ungu ini muncul, Wu Yun juga jelas merasakan rasa aman. Aku tidak tahu apa itu. Saya hanya merasa bahwa cahaya ungu ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, penghalang ungu yang terlihat dengan mata telanjang melindungi mereka semua. Dan ini adalah formasi pelindung yang telah disebutkan oleh Penatua Na Luo sebelumnya. Wu Yun selalu berpikir bahwa Tetua Luo akan membentuk suatu formasi. Tanpa diduga, dengan bantuan harta karun ini. Namun, penghalang ungu yang menyelimuti mereka juga sangat kuat. Setidaknya, Wu Yun yang berada di dalam, merasa bahwa penghalang ungu ini tidak dapat ditembus dan tidak dapat dihancurkan. Bab 3132 Sesuatu terjadi. Baiklah, sudah cukup, ikuti aku. Ingat, kau harus mengikutiku dengan seksama dan jangan meninggalkan perisai ungu ini. Kita harus segera pergi dari sini. Mungkin butuh waktu sekitar 1/4 jam sebelum bagian jalan yang aman. Setelah berkata demikian, Tetua Luo mengambil langkah maju dan menyerbu ke depan. Namun dia tidak terlalu cepat. Untuk memastikan orang di belakangnya dapat mengikutinya, dia tidak dapat berjalan terlalu cepat. Setelah beberapa saat, kabut muncul di depan, menghalangi pandangan. Meskipun aku tak dapat melihat apa yang ada dalam kabut. Namun entah kenapa Wu Yun merasa takut. Sepertinya di balik kabut itu, ada suatu keberadaan yang amat mengerikan dan tak berani disentuh. Cengkeraman Yue Yiren pada lengan Wu Yun juga menguat. Tampaknya dia merasakan kegugupan yang sama seperti Wu Yun. Kami sudah sampai, semuanya hati-hati. Suara Penatua Luo terdengar dari depan lagi. Tetapi ketika Wu Yun mendongak, dia tidak lagi melihat Tetua Luo. Dia telah sepenuhnya memasuki kabut. Mengikuti. Saat dia memasuki kabut, Wu Yun tiba-tiba merasa seolah-olah rambutnya mulai berdiri tegak. Bahkan seluruh orang pun menggigil tanpa sadar. Takut. Ketakutan yang tak terkatakan. Ada hamparan ruang terbuka yang luas di sekelilingnya, dan puncak-puncak batu di belakangnya tertutup kabut dan tidak dapat terlihat lagi. Tanahnya seperti rawa, berwarna merah darah, seolah telah terbakar dari dalam bumi, bergelembung karena gelombang panas. Dan yang menyelimuti sekelilingnya adalah kekuatan gelap. Itu tak terlukiskan, sungguh mengerikan, seolah-olah mereka dapat ditelan oleh kekuatan gelap ini kapan saja.
Itu benar-benar berbeda dari jenis binatang raksasa prasejarah yang dilihat Wu Yun ketika dia pertama kali datang ke alam kekacauan, yang diubah oleh kekuatan kekacauan. Gagasan awal Wu Yun bahwa apa yang dilihatnya di sini akan sama persis dengan apa yang dilihatnya sebelumnya juga sepenuhnya salah. Lagi pula, meskipun tidak ada apapun di sini, yang ada hanyalah kekuatan gelap yang tak terbatas. Setidaknya tampaknya tidak ada apa-apa di sini. Ketakutan yang sesungguhnya selalu tidak terlihat. Pernyataan ini sepenuhnya benar. Ternyata, perasaan yang diberikan tempat ini kepada Wu Yun jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Perasaan kematian yang tak kasat mata itu jauh lebih mengerikan daripada binatang-binatang prasejarah yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya. Bahkan binatang buas prasejarah itu sebelumnya, meskipun Wu Yun juga merasa bahwa dia tidak dapat bersaing dengan mereka. Namun saya juga merasa bahwa hal itu dapat ditunda sampai batas tertentu. Dan sekarang, kematian yang tak terlihat ini membuat Wu Yun merasa bahwa meskipun dia menjauh dari perisai ungu itu sejenak, dia mungkin akan segera menghilang. Belum lagi melawan dan menunda, dia mungkin bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bereaksi. Alhasil, Wu Yun pun langsung melupakan keingintahuannya sebelumnya terhadap tempat ini. Sebelum masuk, apalagi berani atau tidak, setidaknya Wu Yun memikirkan apakah dia bisa mencobanya untuk melihat apakah dia bisa menahan kekuatan mencekik di dalam. Tetapi sekarang, dia langsung menyerah dan tidak berani mempunyai pikiran serupa lagi. Pada saat yang sama, ini membuat Wu Yun semakin merasakan keajaiban kristal roh ungu ini. Dia benar-benar dapat menahan goncangan kekuatan maut semacam ini. Sampai batas tertentu, kristal roh ungu ini mungkin mampu menahan serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit tingkat suci. Dan itu terus ditanggung. Karena kekuatan kacau di sini, kekuatan serangan mereka tidak lebih lemah dari serangan orang kuat tingkat Saint. Walaupun konsepnya berbeda dan tidak dapat disamakan, metaforanya masih tepat. Tapi tak peduli apa, ada kristal roh ungu ini. Seharusnya tidak ada masalah menuntun mereka melewati tempat ini selama sekitar 1/4 jam. Di depan, Penatua Luo sama sekali tidak khawatir. Karena itu bukanlah hal yang perlu kita khawatirkan. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan situasi kristal roh ungu. Namun, perjalanan ini baru setengah jalan. Tepat ketika semua orang berpikir untuk segera meninggalkan tempat ini dan hanya waspada terhadap keadaan sekitar, mereka tidak memperhatikan perisai roh ungu. Namun tiba-tiba, suara klik yang tajam terdengar. Dalam suasana tegang ini, suara klik seperti itu terdengar sangat keras. Semua orang memperlambat lajunya dan mencari sumber suara klik itu. Retakan. Saat semua orang mencari sumber suara, suara yang sama terdengar lagi. Wow, saat ini, sumber suara telah terkunci. Dan saat mereka mengunci sumber suara klik tersebut, sekelompok orang itu langsung berhenti. Ekspresi semua orang tampak datar. Dan di balik kebingungan ini, semua orang secara mengejutkan sepakat dalam perasaan tidak percaya dan bahkan takut. Retak, retak. Akhirnya, seseorang berkata dengan suara yang sangat gugup. Dan suara ini segera memecah ketenangan saat itu. Tetua Luo, ada yang salah dengan kristal roh ungu itu. Mengapa perisai roh ungu itu retak? Di belakang, Penatua Xiao juga bertanya dengan gugup. Penatua Luo tidak menjawab, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, dia dengan gugup dan hati-hati memikirkan kristal roh ungu di telapak tangannya, bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Namun pada saat ini, suara klik tajam lainnya terdengar. Di atas kepalanya, retakan yang awalnya kecil pada perisai roh ungu itu kini telah melebar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun kali ini, Penatua Luo mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi menatap kristal roh ungu di tangannya. Dia sangat waspada. Karena masalah retakan pada perisai Ziling telah ditemukan. Namun,
Menemukan masalah tidak berarti menyelesaikannya. Sebaliknya, hal itu menjerumuskan mereka ke dalam ketakutan dan bahaya yang lebih besar. Pada saat ini, bahkan Wu Yun pun sama. Sialan, orang-orang dari Sekte Fajar sedang merencanakan sesuatu. Bagaimana mereka tahu rute kita? Sialan, kata Tetua Luo sambil menggertakkan giginya dengan ganas. Bab 3133 perisainya rusak. Mengikuti tatapan Penatua Luo, semua orang mendongak. Di sana, seseorang mengambang. Pria ini mengenakan jubah putih, wajahnya tua dan kejam, dan dia juga bersembunyi di dalam perisai energi yang mirip dengan perisai roh ungu. Akan tetapi, perisai energinya berwarna biru kristal, berbeda dengan perisai roh ungu. Itu pasti harta karun Sekte Fajar yang digunakan untuk melawan energi dahsyat dari kekuatan kacau di sini. Dilihat dari aura yang dipancarkan lelaki tua berjubah putih ini, dia sebenarnya bahkan lebih kuat dari Tetua Luo yang terkuat. Saya khawatir mereka tidak lebih lemah dari Mo Yuan dan telah mencapai tingkat ke-9 baptisan hidup dan mati. Pedang pemecah setan, kau bajingan sialan, kenapa kau ada di sini? Penatua Luo mengenali lelaki itu sekilas, memanggilnya dengan namanya, dan menggeram sambil menggertakkan giginya. Haha, Luo Zan, tidak penting mengapa aku ada di sini. Yang penting kamu sudah mati. Orang tua berjubah putih yang dikenal sebagai pedang pemecah setan menjawab dengan ekspresi kejam di wajahnya. Saat dia selesai berbicara, serangan lain melesat keluar dari ujung jarinya dan langsung menuju perisai roh ungu tempat Wu Yun dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, suara pedang pemecah iblis juga terdengar, haha, setelah menghancurkan perisai roh ungu milikmu, kupikir, tanpa aku harus mengambil tindakan apapun, kekuatan di sini dapat dengan mudah membuatmu menghilang. Dari dunia ini, kan? Dia sangat meremehkan dan percaya diri, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Namun, apa yang dikatakannya tidaklah salah. Itu semua benar. Belum lagi Wu Yun, bahkan Luo Zan tidak punya cara untuk menghadapi pedang pemecah setan. Mereka hanya bisa menyaksikan serangannya mengenai perisai roh ungu berulang kali. Sialan, ikuti aku dengan seksama, kita harus segera pergi dari sini. Sebelum kita pergi, jika perisai roh ungu ini rusak, kita akan benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Luo Zan meraung untuk mengingatkan, dan pada saat yang sama mengambil alih pimpinan dan menyerbu langsung ke depan. Dapat dilihat bahwa Luo Zan sangat marah, tetapi dia juga sangat gugup. Jika aku kehilangan perisai roh ungu di sini, akibatnya tak terbayangkan. Wu Yun dan yang lainnya segera mengikuti. Pada saat ini, kecepatan gerak Luo Zan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Tetapi meski begitu, tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini dalam sekejap. Mungkin dia bisa bersinar, tapi Wu Yun dan yang lainnya tidak bisa. Adapun murid-murid Sekte Citian lainnya yang bepergian bersama mereka, itu bahkan lebih mustahil. Dengan kecepatan ini, mereka dapat meninggalkan tempat ini lebih cepat dari waktu setengah seperempat jam yang semula dibutuhkan. Namun tidak jauh lebih cepat. Untungnya, meski pedang pemecah iblis menyerang dari belakang, perisai roh ungu tidak langsung hancur. Saya masih bisa bertahan beberapa saat. Akan tetapi, masih belum diketahui berapa lama ia bisa bertahan dan apakah ia dapat bertahan hingga Wu Yun dan yang lainnya dapat meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Di belakangnya, selain serangan terus-menerus dari pedang pemecah iblis, terdengar pula suara ejekan yang terus-menerus. Demi menstabilkan moral pasukan, Luo Zan tetap mempertahankan rasionalitasnya meski ia marah. Sambil berlari liar, dia mengingatkan orang-orang di belakangnya. Jangan panik, perisai roh ungu bisa bertahan, ikuti aku dengan saksama, selama kita meninggalkan tempat ini dan keluar, masih belum jelas siapa yang akan menang. Bajingan ini lebih kuat dari kita, tapi jumlah kita lebih banyak dan dia hanya satu orang, kita mungkin bisa membunuhnya. Begitu saja,
Dalam proses yang berbahaya dan menegangkan seperti itu, Wu Yun dan teman-temannya akhirnya melihat titik terang. Tidak lama lagi kita akan dapat lolos sepenuhnya dari rawa berdarah ini. Pada kecepatan saat ini, paling banyak 20 napas lagi. Selama mereka dapat menjaga perisai roh ungu tetap utuh, harapan mereka untuk bertahan hidup akan lebih besar saat mereka keluar. Itu tepat di depan, bertahanlah, jangan berkecil hati, ikuti aku dengan seksama. Di depan, Luo Zhan masih terus menyemangati semua orang. Namun kenyataannya, situasi mereka sudah sangat sulit. Yang lainnya tidak tahu bahwa Wu Yun telah merasakan sensasi kematian yang mematikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Retakan di Purple Spirit Shield makin lama makin membesar. Meski belum rusak seluruhnya, beberapa kekuatan gelap dari rawa berdarah telah menyebar melalui celah-celahnya. Meskipun jumlahnya sangat kecil, namun cukup berbahaya dan dapat berakibat fatal. Wu Yun sebenarnya baik-baik saja, dan Yue Yiren hampir tidak bisa menahannya. Mereka yang benar-benar menderita adalah 4 murid sekte Citian lainnya yang belum mencapai tingkat setengah suci. 2 di antara mereka tertekan dan tidak dapat bergerak karena kekuatan kematian gelap yang lemah yang menembus mereka. Untungnya, Penatua Xiao dan diaken lain di belakang melindungi keduanya dan mencegah mereka tertinggal. Jika tidak, keduanya mungkin akan keluar dari tim, kehilangan perlindungan perisai roh ungu, dan meninggal secara tragis di tempat. Meskipun 2 lainnya hampir menyerah, setidaknya mereka bisa bertahan. Situasinya sangat kritis. Untungnya, mereka akan segera meninggalkan tempat ini. Asal kamu keluar, masalahnya akan terpecahkan. Namun, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan sangatlah kejam. Serangan lain melesat keluar dari telapak pedang pemecah iblis di udara. Terdengar suara ledakan keras. Lalu suara berdenting renyah lainnya terdengar. Pada saat itu, hampir semua orang mendongak sambil mempertahankan kecepatan maju mereka. Dan semua orang, termasuk Penatua Luo dan Wu Yun, berpikir pada saat yang sama bahwa semuanya sudah berakhir. Meskipun begitu, hanya dibutuhkan 3 kali napas paling banyak untuk benar-benar keluar dari area ini. Tetapi pukulan terakhir inilah yang gagal ditahan oleh perisai Purple Spirit. Pada saat yang sama suara renyah itu terdengar. Seluruh perisai bergetar hebat. Kemudian, retakan itu tidak lagi sekedar retakan, tetapi dengan retakan itu sebagai titik awalnya, dalam sekejap, retakan itu berubah seperti kulit telur yang retak, dengan garis-garis seperti jaring laba-laba yang menyebar dengan cepat. Untuk sesaat, suatu kekuatan gelap yang kuat memenuhi sekeliling dan mengalir masuk secara instan. Saya menarik napas 3 kali dan tidak dapat menahannya. Persetan, pergilah ke neraka, keluarlah bersamaku. Di depan, Penatua Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi pada apapun. Selain memberi peringatan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika dia berhenti menolong orang lain, dia sendiri yang akan mati. Dan Wu Yun tidak ragu sejenak pun. Hal pertama yang dilakukannya adalah melepaskan kekuatan pelindung tubuhnya untuk melindungi dirinya dan Yue Yiren di sampingnya. Dia lalu memeluk Yue Yiren dan bergegas maju. Berhasil atau tidak, hanya itu yang dapat dilakukannya. Bab 3134 Luo Zhan yang marah. 3 napas dengan cepat. Orang pertama yang berlari keluar dan meninggalkan area itu adalah Penatua Luo. Berikutnya, datanglah 2 diaken. Wu Yun dan Yue Yiren sudah setengah jalan keluar dari area tersebut. Tetapi pada saat itu, Wu Yun merasakan kematian. Kematian tak berujung menyelimutinya. Dia tidak dapat melawan dan tidak dapat melakukan apapun untuk melawan. Dia berhenti ketika melihat kaki yang hendak melangkah keluar dari area itu. Seluruh orang itu membeku di tempatnya. Yue Yiren di sampingnya tampak persis seperti dia. Pergerakan kedua lelaki itu nyaris membeku, tidak dapat berbuat apa-apa.
Mereka memperhatikan jalan keluar yang ada di depan mereka, tetapi tidak dapat melarikan diri. Kesadaranku mulai semakin kabur, dan aku bahkan tidak bisa membedakan apakah aku hidup atau mati. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang ditarik dari depan. Wu Yun langsung terbangun. Perasaan mati menghilang dan kesadaran pulih. Hal pertama yang dilihatnya adalah Yue Yiren di sampingnya, dan Yue Yiren juga menatapnya terlebih dahulu. Setelah memastikan mereka baik-baik saja satu sama lain, mereka menarik kembali pandangan mereka. Namun, hasilnya tidak mengejutkan. Wu Yun dan Yue Yiren adalah orang-orang yang mengikuti dari dekat di belakang Penatua Luo dan kedua diaken. Di belakang mereka ada 4 pengikut sekte Citian lainnya, seorang diaken lain, dan tetua Xiao. Pada saat ini, orang di belakang telah menghilang. Di tanah, kristal ungu itu pecah berkeping-keping, tidak lagi berpendar, dan kering seperti batu. Yang lainnya, setelah kehilangan perlindungan perisai roh ungu, mati di bawah kekuatan kegelapan dalam cahaya berdarah. Selain merasa sedih, Wu Yun juga dipenuhi oleh ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Saat itu, dia dan Yue Yiren hampir mati di sini. Jika tidak ada kekuatan di depannya yang menariknya kembali, dia mungkin tidak akan mempunyai cara untuk melarikan diri kali ini. Jelaslah, seseorang menolongnya pada saat-saat terakhir. Dan orang yang menariknya keluar adalah Penatua Luo. Penatua Luo menyelamatkan Wu Yun dan Yue Yiren pada saat-saat terakhir sebelum perisai roh ungu rusak. Jangan menyerah, bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu, aku bisa menyelamatkanmu. Tepat saat Wu Yun tengah berpikir, tiba-tiba, sebuah suara gugup terdengar dari belakangnya. Ketika berbalik, saya melihat Penatua Luo menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan Penatua Xiao yang tergeletak di tanah berlumuran darah dan bahkan separuh tubuhnya hilang. Penatua Xiao tidak mati. Separuh tubuhnya. Wu Yun terdiam sesaat saat melihat pemandangan mengerikan ini. Dia bukanlah orang yang baik hati, dan dia juga bukanlah orang yang belum pernah melihat orang mati. Bahkan ada beberapa orang yang meninggal di tangannya. Namun, pemandangan di hadapannya tetap saja membuat Wu Yun merasakan ketakutan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Penatua Xiao, dia adalah orang kuat di tingkat ke-7 baptisan hidup dan mati. Kekuatan dahsyat itu terekspos sesaat saja di bawah kekuatan kegelapan, dan beginilah jadinya. Separuh badannya telah hilang. Benar-benar kacau balau. Mustahil bagi tetua Xiao yang mengalami akhir tragis seperti itu untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa keras Penatua Luo mencoba, itu tidak ada gunanya. Begitu saja, beberapa orang menyaksikan tetua Luo terjatuh ke dalam genangan darah, tidak bernapas lagi. Pada titik ini, satu-satunya yang masih hidup dari kelompok yang berangkat dari sekte Citian adalah Penatua Luo, 2 diaken lainnya, Wu Yun, dan Yue Yiren. Yang lainnya sudah berkorban. Perasaan sedih dan marah memenuhi hati Wu Yun dan teman-temannya. Haha, hebat. Kau bisa lolos begitu saja. Kau hebat sekali. Luo Zhan, kekuatanmu lebih kuat dari sebelumnya. Lumayan, lumayan. Kau pantas dipuji. Tepat ketika semua orang tengah berduka dan menyesal, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit, membuat orang-orang merasa mual. Itulah biang keladinya, pedang pemecah iblis dari sekte pemecah fajar. Sialan, sialan, pedang pemecah iblis. Kalau aku tidak membunuhmu dan memotong-motongmu, aku, Luo Zhan, tidak akan menjadi manusia. Luo Zhan meraung murka, wajahnya mengerikan, dan dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Amarah yang meledak dari mata itu telah menjadi nyata, dan tampaknya dapat membakar semua musuh yang ada di hadapannya. Hal yang sama berlaku untuk kedua diaken. Hal yang sama berlaku untuk Wu Yun dan Yue Yiren. Meskipun Wu Yun dan rekan-rekannya tidak memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap sekte Citian atau orang-orang yang mati di depan mata mereka. Tetapi bagaimanapun juga,
Mereka berdua menjalankan bisnis yang sama, dan dia dijebak dan dibunuh di depan mata mereka. Saya khawatir orang normal manapun akan dipenuhi amarah dan ingin membalas dendam. Semuanya, ikut aku. Dia hanya satu orang. Kita punya lebih banyak orang. Aku akan menjadi pasukan utama dan kalian bekerja sama denganku. Kepung dia dan cekik dia. Luo Zhan meraung dengan ganas. Jelaslah dia begitu marah hingga ingin memakan pisau ajaib yang patah itu hidup-hidup. Tunggu, Luo Zhan, jika kau ingin membunuhku, aku akan menemanimu. Tapi, tidakkah kau ingin tahu mengapa aku tahu keberadaanmu? Tidakkah kamu ingin mencari tahu ini sebelum kamu mati? Pisau pemecah setan berkata ringan, penuh kesombongan dan penghinaan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius kemarahan Luo Zhan, Wu Yun dan yang lainnya. Kata-katanya menenangkan Luo Zhan yang marah. Dia berhenti sebelum mengambil tindakan, menggertakkan giginya, dan bertanya dengan suara berat dengan mata merah. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu hal itu? Haha, sebenarnya sangat sederhana. Pedang pemecah setan masih begitu tenang, seolah semua hanya masalah sepele baginya. Kalau dipikir-pikir lagi, sebelum kamu berangkat, apakah ada seseorang yang tidak dipilih oleh Mo Yuan pada awalnya, tetapi bersikeras untuk ikut? Ketika kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Hal yang sama berlaku untuk Wu Yun dan Yue Yiren. Beberapa orang tercengang, lalu pandangan mereka tertuju pada orang yang sama pada saat yang sama. Bab 3135 semua orang meninggal secara tragis. Orang yang sama yang dilihat mata mereka adalah seorang diaken bernama Feng Luan yang datang bersama mereka. Memang, jika apa yang dikatakan pedang pemecah setan itu benar, maka Feng Luan adalah satu-satunya orang yang dibicarakannya. Semua orang menatap Feng Luan. Di udara, pisau pemecah setan tidak terburu-buru. Dia melipat tangannya dan melihat ke bawah dengan penuh arti, seolah sedang menonton sebuah pertunjukan. Cara Luo Zhan dan yang lainnya memandang Feng Luan tidak hanya terpaku pada tatapan mereka, tetapi bahkan sedikit tumpul dan sedikit tidak percaya. Wu Yun dan Yue Yiren mungkin tidak tahu orang seperti apa Feng Luan dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi Luo Zhan dan diaken lainnya mengetahui hal itu dengan sangat baik. Feng Luan telah berada di Sekte Citian selama lebih dari 1 atau 2 hari, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Belum lagi waktu yang dijalaninya sebagai murid, bahkan sebagai diaken, sudah lebih dari 40 tahun. Terlebih lagi, dia telah bekerja keras di Sekte Citian tanpa mengeluh dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan dapat digambarkan sebagai mencurahkan seluruh energi seseorang untuk suatu tujuan. Jika tidak, mengapa Mo Yuan setuju merekomendasikan dirinya untuk berpartisipasi dalam operasi ini? Sekalipun diaken yang lain yang mengkhianati kita, itu masih bisa dimengerti, tapi itu adalah Feng Luan. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pengkhianat? Setelah menatap Feng Luan dengan heran cukup lama, Luo Zhan masih tidak mau mempercayainya. Tanyanya dengan nada agak dekaden dan marah. Feng Luan, apakah yang dikatakannya benar? Apakah kau benar-benar membocorkan keberadaan kami? Kau mengkhianati kami. Sambil bertanya, Luo Zhan dipenuhi rasa tidak percaya dan marah, seolah-olah dia siap menghancurkan kepala Feng Luan dengan telapak tangannya kapan saja. Tetapi itulah yang sebenarnya terjadi, dan itulah saatnya Luo Zhan paling tidak waspada. Kematian tragis rekan seperguruannya, hasutan pedang pemecah iblis, dan pengkhianatan rekan-rekan seperguruannya telah memenuhi dirinya dengan kemarahan yang tak berkesudahan, dan bahkan membuatnya sedikit kehilangan akal. Dan jika dia diberi lebih banyak waktu, mungkin dia bisa tenang dengan sendirinya. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa metode Feng Luan akan begitu kejam. Tepat saat Luo Zhan selesai berbicara, ekspresi Feng Luan tiba-tiba berubah dan dia langsung menyerang. Gerakan pertama adalah gerakan mematikan.
Dengan dua jari menunjuk ke depan, kekuatan jari itu mengembun menjadi substansi, dan suara terobosan di udara pun terdengar. Jari itu menunjuk ke dada Luo Zhan. Mengingat perbedaan kekuatan antara Feng Luan dan Luo Zhan, akan sulit bagi serangan seperti itu untuk mendapatkan momentum. Setidaknya sulit untuk benar-benar menyakiti Luo Zhan. Tetapi kondisi Luo Zhan saat ini telah mengurangi sebagian besar kekuatan dan kemampuan reaksinya. Selain itu, pada awalnya, dia tidak menyangka bahwa Feng Luan, yang telah bekerja bersamanya selama lebih dari 40 tahun, akan membunuhnya. Selain itu, serangan Feng Luan merupakan kejutan yang mengejutkan. Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa Luo tidak jauh lebih kuat dari Feng Luan. Bahkan jika seseorang menjadi lebih kuat satu alam, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Dalam pertarungan sesungguhnya, terutama pertarungan penuh intrik, yang pada akhirnya menentukan kemenangan atau kekalahan seringkali bukan kekuatan semata, tetapi juga siasat dan kecakapan, yang juga sangat penting. Jelas saja, kondisi Luo Zhan telah membuatnya kalah setengah dalam pertarungan. Bagian vitalnya, jantung, terkena. Dua jari Feng Luan langsung menusuk jantung Luo Zhan, dan ketika jari itu ditarik keluar, keduanya sudah berlumuran darah. Darah merah menyembur keluar dari jantung yang tertusuk dua jari. Kau. Raut wajah Luo Zhan tampak garang, seakan ingin bertanya kepada Feng Luan mengapa dia melakukan hal ini. Namun dia tidak menanyakan pertanyaan itu. Dia menutupi lubang berdarah di dadanya dengan satu tangan. Dia kesakitan dan marah. Namun, dia tidak bertahan. Jantung yang tertusuk menandakan akhir hidupnya. Sekalipun dia tidak mati sekarang, itu hanya penundaan sesaat. Dia tidak berdaya mengubah hasil akhir. Dengan hati yang penuh dendam dan amarah, Luo Zhan terjatuh dengan keras ke tanah. Feng Luan, kau benar-benar menjadi anjing pelarian Sekte Fajar. Aku akan membunuhmu. Diakon lain, melihat Luo Zhan dibunuh oleh Feng Luan, segera bereaksi, meraung, dan bergegas menuju Feng Luan. Tetapi pada titik ini, tidak lagi menjadi masalah apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuh Feng Luan. Karena ada sesuatu di udara yang hanya Luo Zhan yang hampir tidak dapat melawannya, pedang pemecah setan. Melihat laki-laki ini berlari ke arah Feng Luan, pedang pemecah setan pun digunakan. Feng Luan juga menyerang pada saat yang sama di tanah. Di bawah serangan gabungan keduanya, sang diaken bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Serangannya diblokir oleh Feng Luan, dan serangan pedang pemecah setan dari udara datang dalam sekejap dan mengenai tepat di dahinya, membelah seluruh kepalanya menjadi dua dan membunuhnya secara tragis di tempat. Sekarang, dari sekitar selusin orang yang berangkat dari seluruh sekte Citian, satu-satunya yang tersisa adalah Wu Yun dan Yue Yiren. Datanglah ke belakangku, jangan panik, tunggu saat yang tepat. Nanti aku akan cari cara untuk menahan mereka, kau cepat lari. Wu Yun menggertakkan giginya dan berkata diam-diam kepada Yue Yiren. Tapi ini hanya ide Wu Yun. Apakah Yue Yiren menyetujui atau setuju dengan hal itu adalah masalah lain. Tepat ketika Wu Yun mengira pedang pemecah setan akan segera menyerang mereka berdua. Namun pedang pemecah setan malah menarik kembali serangan dan auranya, dan dia tidak menyerang lagi. Feng Luan juga menarik napas dan berdiri di belakang pedang pemecah setan. Aku tahu kalian berdua baru saja tiba di alam kekacauan. Aku juga mendengar tentang kalian berdua dari Feng Luan. Meskipun aku membenci Mo Yuan, aku tetap percaya pada visinya. Dia tidak akan salah. Meskipun kalian berdua baru saja mencapai semi-saint, karena dia berani membiarkan kalian berdua yang baru saja tiba di sini untuk bersaing memperebutkan Sekte Citian, dia pasti punya alasan. Kalian berdua pasti punya sesuatu yang luar biasa. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan Sekte Poxiao dan berhentilah bekerja untuk Sekte Citian.
Aku berjanji bahwa perkembanganmu di masa depan akan lebih baik daripada di Sekte Citian. Pisau pemecah setan berusaha sekuat tenaga untuk membuat fitur wajahnya yang kejam menjadi lembut. Dia mencoba untuk memenangkan hati Wu Yun dan Yue Yiren. Tapi apakah Wu Yun setuju?